Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini pembelajaran kita akan lanjutkan ke kadi yang kedua, yaitu menganalisa perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Bapak harapkan anak-anak bisa menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dan modernisasi. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga adalah menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Mari kita amati keadaan masa lalu dan masa sekarang pada gambar berikut ini. Kita lihat. Coba, apakah kalian masih mengenal alat-alat ini? Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan pada masa lalu. Zaman Bapak waktu itu ketika Bapak SD sampai kuliah ini masih ada. Nah, kalau sekarang mungkin alat-alat ini sudah jarang kita temui. Kenapa demikian? Kita bahas ya. Nah, ini pun sama termasuk ini alat penyimpanan dokumen. Ya, di sini ada dulu namanya disket ya, zaman Bapak kuliah masih ada. Nah, dengan perkembangan zaman ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini penyimpanan dokumen sekarang menggunakan hard disk atau flash disk. Begitupun dengan telepon genggam. Ini zaman dulu nih, pas pertama telepon genggam ada. Nah, sekarang sudah Android. Jadi berbagai macam fitur aplikasi yang ada di handphone sekarang sudah bisa diakses. Nah, kalau begitu, apa sih perubahan sosial budaya? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, ternyata perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan masyarakat dan budayanya. Apa itu? Nah, seperti perubahan nilai-nilai sikap, perilaku, dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Nah, kita lihat apa faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keadaan penduduk. Nah, semakin penduduk bertambah, nah makanya diperlukan inovasi-inovasi baru sehingga terjadinya perubahan di tatanan masyarakat. Kemudian yang kedua, keadaan alam. Ini pun sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Tentunya yang dulunya misalkan kita tinggalnya di daerah yang sangat sejuk, tiba-tiba dengan adanya perubahan alam, adanya penggundulan hutan secara liar, maka tatanan sosial ada perubahan. Kemudian penemuan baru. Nah, penemuan baru ini sangat berpengaruh terhadap sosial budaya di masyarakat. Adanya penemuan handphone, tadinya komunikasi langsung, sejak sekarang kita bisa berkomunikasi dengan secara online. Begitupun dengan pembelajaran. Yang dulunya kita bertatap muka langsung, sekarang kita bisa belajar secara online, tidak bisa dilakukan tanpa bertatap muka langsung. Nah, kemudian peperangan pun sama dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya, begitupun dengan konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah keadaan kebudayaan lain. Dengan era digital ini, kebudayaan dari negara lain mudah diakses, gampang masuk ke negara kita. Otomatis dengan adanya kebudayaan lain dapat mempengaruhi tatanan budaya yang ada di negara kita. Nih, Bapak ambil sampelnya adalah Korea. Sekarang yang sedang mempengaruhi kebudayaan dari negara Korea ini adalah K-pop kan? Apanya yang tahu? Nah, K-pop ya, yang sering sekali merajalela di kalangan anak-anak sekarang ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk perubahan sosial apa saja? Yang pertama adalah, kita akan lihat di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tentu saja ini sangat memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Ini bentuk-bentuknya. Nah, yang dulunya bertatap muka langsung, sekarang
pembelajaran bisa dilakukan secara online. Nah, dengan situasi sekarang itu sama, keadaan alam karena adanya COVID, makanya pembelajaran bisa dilakukan dengan cara online. Jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan bapak ibu gurunya. Yang kedua, informasi dan komunikasi. Nah, yang dulu cara berkomunikasi menggunakan surat, adapun informasi didapat melalui koran, majalah, radio. Nah, sekarang cukup kita bisa langsung dengan waktu yang sangat singkat, kita bisa mendapatkan informasi maupun dengan berkomunikasi. Nah, di sini ada beberapa media ya untuk melakukan komunikasi. Nah, ini kemudian transportasi. Nah, dulu ada sepeda, beca, kuda, kemudian dengan sampan. Nah, mungkin sekarang juga masih ada, cuman sudah jarang kita temui ya, terutama di perkotaan. Nah, sekarang ini yang digunakan kereta api cepat, kemudian pesawat, atau mobil otomatis ya. Apalagi sekarang Indonesia sedang gencar-gencarnya pembangunan dalam bidang transportasi, pembangunan jalan tol, kereta api cepat, kemudian didirikannya atau dibangunnya beberapa bandara internasional. Itu salah satu untuk mempercepat dalam bidang transportasi. Nah, kemudian dalam bidang teknologi produksi, dulu mungkin memproduksi beras dengan cara ditumbuk. Nah, ini sangat-sangat memerlukan waktu yang cukup lama ketika kita mau makan, harus menumbuk padi dulu ya untuk menjadi beras. Sekarang dengan ada alat yang lebih modern, maka produksi atau untuk menghasilkan beras itu sangat mudah gitu ya. Bisa berkilo-kilo dalam waktu hanya setengah jam gitu. Kalau dulu berkilo-kilo itu membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, bagaimana dengan peranan wanita? Nah, bentuk yang selanjutnya adalah peranan wanita. Begitupun dengan peranan wanita. Sangat terjadi perubahan yang sangat signifikan di zaman dulu dan zaman sekarang. Dulu mungkin wanita peranannya hanya sekedar melayani suami, kemudian wanita itu tugasnya hanya memasak, kemudian mengurus rumah tangga. Nah, sekarang banyak wanita yang menjadi wanita karir. Nah, ini beberapa contoh gambaran wanita zaman sekarang. Jadi ada beberapa wanita yang berperan dalam bidang pemerintahan. Ini adalah wanita-wanita Indonesia yang menjabat menjadi menteri di Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu ya, yaitu Bapak Jokowi. Nah, ini bahkan di Indonesia pun ada seorang wanita yang menjadi presiden. Siapa wanita pertama di Indonesia yang menjadi presiden? Anda tahu? Iya betul, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan tatanan sosial dari bidang kewanitaan. Selanjutnya ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini bentuk terakhir nih, gaya hidup dalam perubahan sosial budaya ini sangat-sangat signifikan. Nah, di sini ada kutipan, sekecil apapun uang yang akan cukup, yang akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jadi ternyata gaya hidup ini sangat dipengaruhi oleh uang ya. Jadi kita tidak bisa memenuhi gaya hidup walaupun uangnya udah banyak, tetap aja kurang untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah perilaku yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa Pak? Nah, misalkan kita disiplin dalam bekerja, kemudian malas, itu pun sama gaya hidup. Kemudian berpoya-poya. Nah, kemudian apalagi ya? Misalkan kita dalam berkomunikasi menggunakan handphone, gaya hidupnya mewah, itu salah satu gaya hidup sederhana seperti itu. Tinggal kita pilih gaya hidup mana yang harus kita laksanakan ya. Nah, selanjutnya mari kita beraktivitas. Nah, nanti kalian buka buku paket halaman 57. Nanti kita kerjakan di kegiatan individu nomor 1 dan nomor 2. Bisa nanti kalian tulis di binder ya. Nah, nanti tuliskan bentuk-bentuk. Yang pertama, tuliskan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada berbagai bidang kehidupan pada tabel seperti berikut. Nanti kalian bisa lihat ke buku ya, studi literasi pada buku. Kemudian yang kedua, amati lingkungan sekitar kita.
Perubahan sosial apakah yang sangat jelas terjadi di lingkungan sekitarmu? Jelaskan perubahan yang terjadinya apa. Misalkan, contoh perubahan lingkungan saya terjadi adalah karena COVID misalkan ya. Dulunya masyarakat, sering berkumpul di luar untuk berkomunikasi. Sekarang karena adanya COVID, perubahan, yang terjadi di masyarakat, nah orang-orang cenderung berada di rumah karena, takut penyebaran, virus COVID-19. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih.